Kenapa sih kamu harus tahu ini? Coba deh ingat-ingat lagi, seberapa sering kita ngomong sama orang lain setiap harinya? Sangat sering kan? Saking seringnya kita sering berasumsi kalau berbicara itu gampang banget, semacam refleks alami yang ya udah terjadi gitu aja. Tapi siap-siap, karena ilusi itu bakal kita bongkar habis-habisan di sini. Tujuan dari pembedahan materi ini adalah untuk melihat realitas yang sebenarnya tentang gimana cara pikiran manusia memproses sebuah informasi yang masuk. Mari kita mulai. Nah, kita bakal langsung masuk aja ke inti dari semuanya dengan menanyakan satu pertanyaan yang paling mendasar tapi sangat krusial tentang interaksi kamu sehari-hari. Kenapa kamu benar-benar harus paham soal ini? Jawabannya didasari oleh satu kenyataan pahit yang lumayan nyesek tapi ini sangat universal. Hampir semua pesan yang kamu utarakan, pada dasarnya diabaikan begitu aja sama orang lain. Iya, beneran. Seringkali kita tuh cuma menghabiskan waktu memproduksi suara tanpa benar-benar diterima oleh lawan bicara. Kenapa bisa gitu? Nah, penolakan pesan ini sebenarnya bukan kebetulan belaka, melainkan hasil dari sebuah sistem pertahanan di otak yang luar biasa ketat. Jadi gini, komunikasi itu sebenarnya adalah sebuah hasil yang sifatnya mutlak biner, antara iya atau tidak sama sekali. Dan hasil ini murni bergantung pada kondisi psikologis si penerima pesan saat itu. Kalau resistensi kognitif mereka lagi tinggi-tingginya, komunikasi itu nggak berarti apa-apa alias nol besar. Tapi sebaliknya, saat dinding pertahanan psikologis itu udah turun, komunikasi bisa berubah drastis jadi segalanya, bahkan bisa memanipulasi realitas di dalam pikiran seseorang. Intinya, mau sebagus apapun kata-kata yang kamu susun, atau selogis apapun argumen kamu, semuanya bakal percuma kalau pikiran si pendengar udah tertutup rapat sejak awal. Masalah utamanya itu jarang banget ada di pesannya, tapi ada di mesin penerima yang lagi terkunci. Pesan kamu nggak akan pernah bisa nembus gerbang logika seseorang, kalau gerbang emosionalnya aja masih nolak buat dibuka. Oke, sekarang mari kita bahas tentang sebuah rintangan biologis yang paling bikin pusing. Dan ini bakal bantu kita paham gimana sebenarnya perhatian manusia itu bekerja. Otak manusia itu mesin yang luar biasa efisien. Tapi justru karena kelewat efisien, secara fundamental otak kita itu pemalas banget. Dia sangat bergantung pada yang namanya bias kognitif. Anggap aja ini semacam jalan pintas mental, sebuah mekanisme bertahan hidup zaman purba. Tujuannya simpel, menyaring puluhan ribu informasi yang masuk tiap hari, supaya otak kita nggak perlu capek-capek bakar kalori berlebihan. Terus, gimana cara kerjanya? Pas ada informasi masuk, otak selalu, dan saya tekankan selalu, nyari rute yang paling cepat dan paling pendek. Informasi itu butuh memicu ketertarikan instan saat itu juga. Kalau otak nggak ngerasa ada keuntungan langsung atau ancaman, dia bakal langsung membangun tembok penolakan. Artinya, mau sepintar apapun kamu ngomong, kalau otak lawan bicara ngerasa itu nggak relevan, ya bakal nabrak tembok pertahanan biologis ini. Fakta ilmiah, data, itu semua bakal kalah telak sama insting primitif otak buat bertahan hidup.